Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Tunisa Isolika, NPM 1904050002, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Media ini saya susun guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah esensi dan eksistensi oleh dosen pengampu Ibu DRA Kanti Pamungkasari, Magister Pendidikan. Media pembelajaran ini ditunjukkan untuk kelas 5 yaitu tema 1, subtema 1 tentang letak geografis Indonesia dan kondisi geografis Indonesia. Tujuan pembelajaran materi ini yang pertama, dengan membaca teks, siswa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar peta, siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat. Yang ketiga, dengan membuat informasi, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis wilayah Indonesia secara benar. Apa kabar kelas 5? Hari ini kita akan belajar materi yang pertama, yaitu letak geografis Indonesia. Keadaan Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis dan letak astronomis. Selanjutnya adalah pengertian letak geografis dan letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak sebuah negara atau wilayah yang dilihat dari permukaan bumi. Letak geografis Indonesia adalah posisi keberadaan negara Indonesia berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Menurut letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia, serta Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian, apa pengaruh letak geografis Indonesia? Pengaruh letak geografis Indonesia yang pertama adalah iklim tropis. Kemudian, musim hujan dan musim kemarau. Jalur perdagangan dan keragaman budaya. Letak astronomis. Pengertian dari letak astronomis itu sendiri adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang dan garis bujur? Garis lintang adalah garis khayal pada peta yang sejajar dengan khatulistiwa. Garis bujur adalah garis khayal pada peta yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Menurut letak astronomisnya, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Pengaruh letak astronomis Indonesia itu sendiri adalah letak ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Yang pertama adalah WIT, waktu Indonesia Timur, yang kedua WITA, waktu Indonesia Tengah, yang ketiga adalah WIB, waktu Indonesia Barat. Dalam pengaruh ini, dari tempat WIT sama WITA, itu selisihnya adalah 1 jam. Jadi dari waktu Indonesia Timur itu lebih 1 jam dari WITA. Terus WITA itu lebih dari 1 jam dari WIB. Materi selanjutnya adalah kondisi geografis Indonesia.
Dalam materi ini, kita akan membahas tentang kondisi penduduk Indonesia. Kondisi penduduk Indonesia itu adalah kondisi kependudukan yang ada di wilayah Indonesia yang dipengaruhi oleh letak dan wilayah geografis. Secara umum, keadaan geografis Indonesia dapat dibagi menjadi 3 wilayah berdasarkan tinggi rendah wilayah, yaitu yang pertama adalah daerah pantai, yang kedua adalah dataran rendah, yang ketiga adalah pegunungan atau dataran tinggi. Selain kita mempelajari tentang garis lintang dan garis bujur, selanjutnya adalah tentang garis khatulistiwa atau ekuator. Adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa membuat wilayah Indonesia mendapat sinar matahari cukup sepanjang tahun. Ini merupakan penentuan cuaca dan iklim di Indonesia menjadi salah satu aspek kondisi geografis Indonesia. Pengertian dari fauna dan flora. Fauna adalah jenis hewan yang hidup di suatu kawasan. Flora adalah spesies tumbuhan-tumbuhan yang hidup di suatu kawasan dan tumbuh secara alami. Ini adalah salah satu contoh flora dan fauna. Materi selanjutnya adalah kondisi geografis berdasarkan peta. Yang pertama adalah Pulau Sumatera. Batas wilayah utara, Malaysia dan Thailand. Batas wilayah timur, Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Batas wilayah barat, Samudra Hindia. Batas wilayah selatan, Selat Sunda dan Pulau Jawa. Keadaan alam, Selat Malaka, Danau Toba, Sungai Musi, Gunung Kerinci, dan Lembah Harau. Yang kedua adalah Pulau Jawa. Batas wilayah utara, Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Batas wilayah timur, Selat Bali dan Pulau Bali. Batas wilayah barat, Selat Sunda. Batas wilayah selatan, Samudra Hindia. Keadaan alam yang ada di Pulau Jawa antara lain Sungai Bengawan Solo, Danau Rano Kumbolo, dan Gunung Semeru. Yang ketiga adalah Pulau Kalimantan. Batas wilayah utara, Malaysia, Brunei Darussalam, Laut Tiongkok Selatan. Batas wilayah timur, Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Batas wilayah barat, Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Batas wilayah selatan, Laut Jawa dan Pulau Jawa. Keadaan alam yang ada di Kalimantan antara lain Sungai Kapuas, Danau Bangkau, Gunung Raya dan Gunung Kinabalu. Yang keempat adalah Pulau Sulawesi. Batas wilayah utara, Laut Sulawesi dan Filipina. Batas wilayah timur, Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Batas wilayah barat, Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Batas wilayah selatan, Laut Flores dan NTT. Keadaan alam yang ada di Sulawesi antara lain Sungai Poso, Danau Tempe, Gunung Latimojong dan Pantai Losari Makassar. Yang kelima adalah Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Batas wilayah utara, Laut Bali, Laut Flores dan Pulau Sulawesi. Batas wilayah timur, Timor Timur. Batas wilayah barat, Pulau Jawa dan Selat Bali. Batas wilayah selatan, Samudra Hindia. Keadaan alam yang ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara antara lain Sungai Petanu, Danau Batur dan Gunung Rinjani. Yang keenam adalah Pulau Papua. Batas wilayah utara, Samudra Pasifik. Batas wilayah timur, negara Papua Nugini. Batas wilayah barat, Kepulauan Maluku. Batas wilayah selatan, Laut Arafuru dan Australia. Keadaan alam di Pulau Papua antara lain Pegunungan Mebo, Lembah Kaputo, dan Bukit Teletubbies.
Thank you. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga media ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.